Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Pada Sabtu pagi ini kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan di doa pagi online ini. Mari kita bersama bersatu hati minta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami dalam perenungan pembacaan firman-Mu. Biarlah kami sungguh boleh mengalami kuasa kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, tolonglah kami, pimpinlah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1 Raja-Raja pasal 7 ayat 13 sampai 51. Ada 38 ayat. Namun saya akan bacakan hanya ayat 13-14. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Lalu ayat 40b. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Ayat 51. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Pembangunan bait suci mencerminkan nama Allah dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada bacaan kita hari ini kita menjumpai suatu peristiwa di zaman Raja Salomo yang sedang membangun bait suci. Bangunan fisik bait suci saat itu mempunyai makna penting bagi Raja Salomo dan umat Israel dari segi ibadah dan kehidupan rohani. Tempat ini merupakan pusat ibadah pribadi-pribadi maupun Israel sebagai umat dan pusat segala perayaan agama. Raja Salomo melanjutkan pembangunan bait suci dengan mengisi kebutuhan perlengkapan bait suci, baik yang terbuat dari tembaga maupun emas. Pada saat kita membaca perikop walaupun 38 ayat nanti secara pribadi ini, dengan seksama, kita melihat bagaimana Raja Salomo memperhatikan dengan sungguh pembangunan rumah Tuhan dan pembuatan perabotannya. Salomo tidak menyerahkan tugas itu kepada sembarangan orang, melainkan kepada orang-orang yang ahli. Untuk perabotan-perabotan yang terbuat dari tembaga, Salomo memperkerjakan seorang ahli seni tembaga, yaitu Hiram dari Tirus. Ibunya diketahui dari suku Dan dan ayahnya orang Tirus. Kita lihat dari 2 Tawarik 2 ayat 13. Seperti halnya Daud, Salomo tidak segan menerima bantuan internasional. Segala keahlian dan kepandaian memang berasal dari Tuhan, dan orang beriman harus giat mencari jalan agar hal-hal tersebut dapat dikuduskan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Detail di mana Hiram dipekerjakan untuk membuat perlengkapan tembaga, khususnya kita melihat bahwa bangunan fisik bait suci membentuk 2 pilar dari tiang tembaga, yakni 2 pilar terbesar dan tanda kutip laut tuangan yang diletakkan di depan pintu gerbang sebelum masuk bait suci memiliki makna yang dalam. Masing-masing pilar mempunyai nama pembuatan 2 tiang tembaga yang diberi nama Yakin dan Boas. Memiliki makna tersendiri. Yakin berarti dikokohkan, sedangkan Boas berarti dengan kekuatan. Yakin berkaitan dengan kerajaan, sedangkan Boas berkaitan dengan kekuatan doa yang dipanjatkan dalam bait suci. Ringkasnya, kedua tiang tembaga itu bermakna bahwa di balik kokohnya kerajaan dan bait suci, Tuhan Allah Israel lah yang menjadi sumbernya. Dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan dipuji, disembah, dimuliakan. Dan tanda kutip laut tuangan dipergunakan untuk upacara pembasuhan tubuh para imam sebelum masuk ke bait suci. Artinya setiap orang yang akan menghadap dan melayani Allah haruslah dikuduskan. Mereka harus selalu mengingat anugerah Allah atas hidupnya, sehingga hidupnya bergantung kepadanya, dan umat juga harus menguduskan dirinya. Seorang Hiram bekerja teliti dan tekun. Hasilnya luar biasa. Memang tidak tersurat pujian Salomo ini dalam perikop ini, tetapi pernyataan bahwa Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Dan bahwa semua perabotan itu diterima sebagai bagian dari rumah Tuhan sudah menunjukkan kualitas hasil pekerjaan itu. Setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, maka Salomo memasukkan perabotan yang dibuatnya dan perabotan yang sudah lebih dulu dipersiapkan oleh Daud rajanya, ayahnya.
Dengan demikian, lengkaplah sudah seluruh isi rumah Tuhan itu. Sekalipun Hiram, yang ahli pembuat pelengkapan tembaga, subjek pembuatan pelengkapan bait suci tersebut sebenarnya adalah Raja Salomo, bukan Hiram. Perhatikan ayat 46-48. Salomo tidak mau setengah-setengah di dalamnya mengemban amanat yang diberikan Allah kepadanya. Karena Salomo memahami bahwa amanat yang ia terima itu merupakan suatu anugerah dan kepercayaan yang sangat besar yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Salomo melakukan yang terbaik karena dia ingin mendedikasikan bait suci itu bagi kemuliaan Allah yang akan menaungi dan hadir di dalamnya. Yang terpenting dalam membangun sebuah karya yang agung bukanlah karya itu sendiri, melainkan kepada siapa karya yang agung itu didedikasikan. Prinsip ini bisa juga ditarik pada berbagai karya, apapun yang kita kerjakan, yang kita layani. Satu pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah kepada siapa karya yang kita buat itu dan kita layani itu. Apakah kita puji dan persembahkan untuk kemuliaan dan pemujaan terhadap diri sendiri atau untuk menyembah kemuliaan bagi Tuhan? Peristiwa yang paling penting dalam peristiwa selesainya bait suci adalah kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Hal ini menandakan bahwa Allah berkenan terhadap apa yang telah diperbuat, pembangunan bait suci oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Salomo. Kehadiran Allah yang menggambarkan dalam perikop bacaan kita hari ini merupakan anugerah semata, yakni Allah yang transenden, yang tak terhampiri di dalam ruang Maha Kudus bait suci, juga adalah Allah yang berkenan hadir bersama dengan seluruh umat dan tidak terjembatani dengan segala ritual keagamaan manusia. Kehadiran Allah juga berarti Allah memerintah. Di dalam kerajaan Allah itu harus ada persatuan umat, karena kehadirannya mempersatukan seluruh umatnya. Bukan Raja Salomo yang mempersatukan. Sehingga bukan manusia yang mengusahakan secara dinamis. Artinya, mempunyai banyak dimensi seperti menghidupkan, menuntut, mendorong, dan mampu mengikis perbedaan sehingga persatuan terjadi. Sebagai orang-orang percaya pun kita ada dan bisa mengerjakan karya apa, termasuk pelayanan pun. Apalagi ketika diberkati dan dipersatukan Allah sehingga bisa menghasilkan karya yang besar itu. Semuanya karena anugerah Allah. Marilah kita memaknai karya-karya kita dengan sesuatu yang berarti dan mendedikasikan hasilnya agar melaluinya hanya nama Allah saja yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Kiranya Allah menolong dan memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sungguh menyadari bahwa pada saat kita melakukan segala sesuatu, marilah itu mencerminkan nama Allah yang senantiasa dipuji, disembah, dan dimuliakan. Sehingga pada saat ini kita terus memuji nama Tuhan di seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita. Pada saat ini, saya memberikan waktu hening untuk jemaat berdoa secara pribadi dengan diiringi satu lagu. Satu-satunya hanya Allah yang diandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh cinta kasih, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk situasi kondisi perdamaian dunia, Tuhan. Tuhan tolong sehingga banyak negara-negara yang masih konflik, bahkan terjadi kudeta politik, demokrasi, khususnya di Myanmar. Tuhan tolong supaya bangsa dan negaranya boleh keluar dari krisis demokrasi, dan juga negara-negara yang lain yang mempunyai pergumulan akan distribusi vaksin dari pandemi COVID-19. Bapak, biarlah pada saat ini Tuhan kami bersatu hati juga untuk situasi kondisi bangsa negara kami. Khususnya sekitar bulan Februari dan Maret ini Tuhan. Supaya masyarakat tetap waspada di tengah-tengah cuaca ekstrim, perubahan iklim. Sehingga bisa terjadi hal-hal baik banjir bandang, angin puting beliung, gempa bumi, gunung erupsi di beberapa daerah. Tuhan yang tolong. Bapak, kami menyerahkan Tuhan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat seluruhnya untuk mematuhi penegakan disiplin protokol kesehatan, berkelanjutan dan menyeluruh diimbangi tahap penegakan pelaksanaan vaksinasi untuk pemulihan ekonomi. Juga aparat Polri dan TNI untuk tetap menjaga stabilitas keamanan sosial politik, khususnya gangguan keamanan perdamaian di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk gerejamu, GKI Gading Serpong, untuk tetap mempunyai kesatuan hati setia kepada Tuhan,
melalui ibadah online di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini. Dan juga pelayanan setiap tim komisi, majelis jemaat seluruhnya. Tuhan yang tetap satukan hati. Dan Tuhan yang berikan kekuatan, kesetiaan. Bapa, kami menyerahkan untuk panitia Paskah 2021 ini dengan situasi kondisi pandemi ini, dan juga untuk setiap rencana persiapan sampai pelaksanaan seluruh rangkaian acara dari Prapaskah 1, 6 sampai 6 maupun Kemis Putih, Jumat Agung, ada perjamuan kudus dan Sabtu Sunyi, bahkan perayaan Paskah. Tuhan tolong, Tuhan berikanlah jemaat-Mu untuk dapat hadir via ibadah online dan diberkati mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menghayati makna Paskah di dalam kebangkitan Kristus yang sungguh memulihkan. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap keluarga, anggota jemaat simpatisan. Tuhan kuatkan dan pulihkan kesehatannya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan topang juga dalam kehidupan ketahanan ekonomi keluarga jemaat simpatisan. Dan Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan berikan hati yang bersyukur, tetap sukacita, semangat di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Tetap sehat, terhubung melalui pertumbuhan iman online, melalui sarana dari fasilitas dari gereja, baik via link Zoom, YouTube, dan yang lainnya. Tuhan bangun di dalam Kristus melaluinya, bertambah teguh iman, pengharam kasih, jemaat simpatisan, dan hati melimpah dengan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan jemaat, anggota jemaat simpatisan yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha pekerjaannya yang lagi turun, yang lagi susah. Tuhan topang, Tuhan bangkitkan, pulihkan. Tuhan tolong juga yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau jamah. Kami menyerahkan Tuhan untuk mereka yang mengalami tekanan hidup. Biarlah Tuhan, Engkau mau tolong, berikan kekuatan dan juga pemulihan, baik secara fisik, psikis, spiritual, untuk terus mengandalkan Tuhan. Menyerahkan persoalan segala pergumulan, baik rumah tangga, keluarga jemaat-Mu, di tengah situasi kondisi pandemi yang memang masih belum selesai, melalui tahapan vaksinasi yang akan datang. Tuhan yang berkati semua. Biarlah juga Tuhan, pergumulan doa pribadi yang kami naikkan tadi, Tuhan mau dengar. Tuhan yang akan buka jalan dan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami hidup dan satu-satunya, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak terasa kita akan undur dari doa pagi online ini, dan kita mau bersama-sama berdoa, biarlah berkat Tuhan menyertai kita, karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah sumber damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Roh Kudus senantiasa melengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.